Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fautan S, dosen tetap pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Tujuan pembuatan video ini untuk menjadi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Di mana Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini menekankan pada perhitungan, prinsip serta pelaporan, dan juga prosedur yang digunakan dalam bermacam entitas bisnis di Indonesia. Dalam mata kuliah ini juga akan membahas tentang konsolidasi operasional global, termasuk akuntansi derivatif mata uang asing, serta instrumen penyusunan keuangan lainnya yang digunakan pada entitas bisnis saat ini. Ada dua capaian pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 ini. Yang pertama ialah mahasiswa mampu memahami topik-topik akuntansi dan juga pelaporan akuntansi multinasional maupun akuntansi persekutuan entitas bisnis di Indonesia. Serta yang kedua ialah mahasiswa mampu menyusun laporan akuntansi multinasional dan juga persekutuan entitas bisnis. Metode dan teknik pengajaran yang dilakukan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 ialah pemaparan materi, diskusi interaktif, serta tutorial akuntansi, konsolidasi, dan juga operasional global baik melalui case study. Adapun penilaian pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 ini terbagi atas 4 unsur. Yang pertama ialah tugas dengan bobot 15%, partisipasi dengan 10%, adapun ujian tengah semester dengan bobot 35%, serta ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan pokok pembahasan persekutuan likuidasi. Mohon disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dan selamat sore. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberikan kelancaran untuk hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas ya pertemuan 11 yang dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang persekutuan, bagaimana kita membuat persekutuan baru pada pertemuan 10. Sekarang ya pada pertemuan 11 kita akan melihat bagaimana ketika persekutuan itu sudah dibentuk tetapi kita ingin membubarkannya, ya kan? Maka dari pertemuan ini ya kita harapkan bahwa teman-teman itu bisa memahami dan menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan likuidasi kemitraan. Terus yang kedua adalah melakukan perhitungan terkait likuidasi kemitraan dengan pembayaran sekaligus. Serta yang terakhir adalah melakukan perhitungan terkait likuidasi kemitraan dengan pembayaran bertahap. Oke, kita mulai dulu dari apa sih sebenarnya persekutuan likuidasi itu, ya. Kita lihat di atas bahwa ternyata dalam proses persekutuan biasanya ada risiko-risiko normal yang terjadi. Kenapa? Karena risiko normal ini ya yang akan memberikan suatu permasalahan dalam kegiatan sebuah usaha. Gitu ya. Jadi risiko-risiko ini yang bisa menyebabkan perusahaan persekutuan itu bisa saja ya berhenti, membubarkan diri ataupun melakukan yang namanya likuidasi. Ya. Pengakhiran bisnis ya dalam suatu bisnis persekutuan itu merupakan suatu hal yang bikin persekutuan itu menjadi sesek. Artinya ada
rasa emosional yang terjadi di dalamnya. Kenapa? Karena biasanya ketika orang membuat persekutuan, itu mereka menginginkan yang namanya keuntungan di dalamnya. Mereka sudah menaruh effort, ya, ada effort di dalamnya, tetapi ketika proses, ya, persekutuan tersebut, itu bisa saja terjadi yang namanya pembubaran. Sama saja kita analogikan seperti hubungan. Bagaimana kalian menghubungkan, ya, hubungan kalian dengan seseorang, ya, kalian sudah effort, tetapi karena ada permasalahan kecil, permasalahan besar, itu bisa saja terjadi yang namanya pembubaran. Begitupun juga dengan yang namanya persekutuan, ya. Di situ mereka sudah menaruh effort mereka sudah mengharapkan bahwa bisnis persekutuan ini akan menjadi sebuah keuntungan, ya, yang bisa didapatkan oleh para sekutu, gitu. Ya, mereka ingin mendapatkan keuntungan, mereka ingin mendapatkan laba, tetapi semuanya terhenti, cita-cita mereka terhenti karena adanya yang namanya persekutuan pembubaran. Artinya ada likuidasi yang terjadi. Ya, pembubaran likuidasi atau persekutuan ini itu, ya, diatur oleh KUH Perdata bagian 4 bab 8 pasal 1646 1652, yang dimana di pertemuan sebelumnya saya mengatakan bahwa persekutuan itu merupakan sebuah kontrak, ya, yang dimana memulai sebuah persekutuan ada kontraknya, maka pembubaran juga harus ada kontraknya, di mana persekutuan itu bisa saja dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan, ya. Sampai sini paham? Paham, ya? Lalu, ya, kita melihat dalam likuidasi itu ternyata ada 4 tahap atau ada 4 dasar likuidasi. Yang pertama ada yang dikatakan sebagai dissociation atau pengunduran diri, ya. Terus yang kedua ada yang dikatakan dissolution atau pembubaran. Terus ada yang ketiga namanya termination atau terminasi. Dan yang terakhir ada yang dikatakan sebagai likuidasi, ya. Kita ke disosiasi pertama. Dissociation adalah konsep hukum, ya, di mana artinya persekutuan ini akan selalu didasarkan pada hukum. Dissosiasi adalah konsep hukum untuk pengunduran diri sekutu karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah ketika sekutu meninggal. Jadi salah satu sekutu dalam membuat perusahaan persekutuan itu dinyatakan telah meninggal dunia. Terus yang kedua adalah sekutu pensiun atau mereka sukarela untuk pensiun dini, gitu. Mereka rela untuk melakukan yang namanya pengunduran diri. Terus yang ketiga adalah keputusan pengadilan yang dimana ada tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan persekutuan. Ketika mereka tidak bisa mencapainya, maka ada proses hukum. Kenapa? Karena semuanya sudah ada aturannya. Ketika mereka melanggar, mereka akan mendapatkan sanksi. Contohnya adalah sekutu melanggar hukum, ya. Artinya dia tidak mencapai tujuan kita bersama, maka bisa mendapatkan yang namanya pelanggaran hukum. Terus yang kedua adalah melanggar perjanjian persekutuan, ya. Persekutuan itu akan selalu ada janji, baik lisan maupun tulisan. Jadi ketika mereka melanggar, mereka akan diapakan? Diminta untuk mengundurkan diri. Terus yang terakhir adalah melanggar perjanjian persekutuan dan menjadi debitur bangkrut. Artinya ketika sekutu tidak dapat lagi punya modal atau tidak memiliki lagi modal, maka dia bisa mengundurkan diri. Kenapa dia harus mengundurkan diri? Karena dia nggak punya lagi solven. Artinya tidak ada effort lagi yang bisa dia berikan untuk kemajuan dari sebuah bisnis persekutuan. Disosiasi ini tidak seluruhnya, ya, disosiasi ini membubarkan persekutuan. Jadi ketika ada yang mengundurkan diri, persekutuan itu masih saja bisa berproses, ya. Jadi tidak perlu adanya pembubaran. Mereka hanya bisa melanjutkan, ya, persekutuan tersebut. Lalu kita ke dissolution. Dissolution adalah pembubaran, ya. Kalau tadi dissociation adalah mengundurkan diri, kalau dissolution adalah pembubaran.
Dissolution adalah pembubaran atau pengakhiran persekutuan, yang dimana pembubaran ini bisa saja terjadi ketika adanya persekutuan baru yang mau masuk dalam persekutuan tersebut. Ya, artinya ada persekutuan baru sehingga ketentuan yang sudah kita buat sebelumnya itu harus dihapuskan dan membuat perjanjian baru. Kenapa? Karena ada persekutuan baru yang masuk. Terus yang kedua adalah bertambahnya sekutu baru atau sekutu mengundurkan diri. Hampir sama dengan disassociation, tapi dissolution ini bisa saja melakukan pembubaran. Terus ketika kita tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka persekutuan itu bisa saja kita bubarkan. Kenapa? Karena apa yang ingin kita capai tidak bisa tercapai, gitu kan? Maka buat apa kita melakukan yang namanya persekutuan kalau tidak bisa kita sampai ke tujuan atau goals-nya. Terus, ya, ada yang terakhir yang dikatakan sebagai sekutu bangkrut. Artinya mereka tidak punya lagi modal untuk mempertahankan persekutuan tersebut. Permasalahannya yang paling utama dari dissolution itu adalah ekonomi tidak sampai, tujuan ekonomi. Kalau kalian membuat sebuah perusahaan, apa sih yang ingin kalian capai? Laba. Apalagi profit. Ya kan, benefit. Tetapi ketika kalian tidak mendapatkan itu, maka sia-sia saja kan? Ngapain kalian melakukan persekutuan kalau tidak ada laba yang kalian dapatkan, tidak ada benefit yang kalian peroleh. Ya. Terus, ketika kalian memang ingin mempertahankan, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika tujuan itu sudah tidak bisa tercapai, maka kalian bisa melakukan yang namanya pembubaran atau yang dikatakan sebagai dissolution. Dari penjelasan saya tadi, ada yang bisa membedakan nggak antara dissociation dan juga dissolution? Ada yang bisa? Boleh? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kan sebelumnya saya perbedaan dari dissolution dan dissociation itu dari yang dissociation itu untuk satu orang saja individu yang mengundurkan diri. Secara dissolution itu secara keseluruhan orang itu semuanya pembubaran, dan juga ada perbedaan dari perusahaan itu berjalan atau tidak. Kalau untuk dissociation itu satu orang dia mengundurkan diri tetapi perusahaannya masih bisa berjalan, mungkin ada komposisi yang berbeda saja struktur organisasi. Tetapi kalau dissolution, pembubaran berarti perusahaan sudah benar-benar tidak berjalan. Oke. Ada lagi? Siapa yang mau? Bedanya dissociation dan dissolution. Ada yang mau menjawab? Ya? Boleh. Di dissolution itu bisa terjadi juga salah satu faktornya tuh di apa tadi namanya? Dissociation. Jadi kayak pembubaran perusahaan juga kalau memang ada faktor tertinggi dengan bawahannya yang memang betul-betul berdebat soal ini perkembangan perusahaan sehingga nanti keputusan yang akhirnya diputuskan itu sekali naik itu juga yang dinamakan dissolution. Jadi salah satu faktor yang terjadinya dissolution juga terjadi akibat dissociation. Dimana itu faktor internal di bawah faktor eksternal perusahaan yang pada akhirnya ambil Pak. Oke. Terima kasih ya. Jadi ada beberapa orang yang bisa membedakan antara dissociation dan dissolution. Kita lanjut ya. Terus ada yang dikatakan sebagai terminasi dan juga likuidasi, ya. Terminasi dan likuidasi merupakan sebuah awal di mana persekutuan itu mulai bubar, ya. Terminasi adalah berakhirnya sebuah fungsi bisnis normal perusahaan. Sedangkan likuidasi adalah penjualan aset persekutuan, pembayaran utang persekutuan, dan distribusi sisa aset kepada sekutu-sekutu. Dari penjelasan di atas, ya, kita lihat terminasi adalah berakhirnya fungsi bisnis normal persekutuan. Artinya, ya, tidak ada lagi proses bisnis yang bisa dilakukan untuk perusahaan persekutuan. Tetapi apakah itu sudah bubar atau tidak? Belum? Belum ya? Kenapa bisa belum? Bagaimana? Fungsinya itu sudah selesai, tetapi ya persekutuan masih ada. Kenapa?
Karena kewajiban-kewajibannya belum selesai, ya kan? Pembagian modalnya, ya kan? Aset-aset yang ada di dalamnya diapakan, ya kan? Sehingga nanti dikatakan sudah berakhir kalau ada yang namanya likuidasi, ya. Untuk memahami ya bagaimana itu proses likuidasi, maka kita lihat contoh di atas, ya. Misal nih ada persekutuan A, B, dan C yang dimana ya dalam neraca saldonya di tahun 1 Mei 2005 ada kas di dalamnya. Ya. Ada kas senilai berapa? 10 juta. Terus apa lagi? Aset non kas. Senilai berapa? 90 juta. Terus apa lagi? Kewajiban. Kewajibannya berapa? 42 juta. Terus modal Aldi, ya. Misal nih dalam persekutuan ada 3, ada Aldi, Bayu, dan Citra. Maka setiap modal dari sekutu kita harus catat sesuai dengan namanya. Aldi, Bayu, dan juga Citra. Ingat pertemuan sebelumnya bahwa biasanya dalam persekutuan itu sudah ditentukan rasio pembagiannya. Jadi kalau kita dapat untung, ada rasio-rasio ya yang diberikan untuk setiap sekutu. Kalau contoh di atas, Aldi mendapatkan rasio sebesar 40%. Artinya ketika ada keuntungan ataupun ada kerugian, maka rasio dari Aldi adalah senilai 40%. Bayu sebesar berapa? 40%. Sedangkan Citra? 20%. Kita lihat berapa modalnya. Untuk Aldi berapa? 34 juta. Terus Bayu 10 juta, ya. Lalu modal Citra 14 juta. Totalnya berapa? Semuanya 100 juta. Persamaan akuntansinya bagaimana? Aset dikurang kewajiban, ekuitas yang dimana asetnya senilai 100 juta kurang 40, maka hasilnya adalah berapa? 58 juta rupiah. Ya, ini adalah bentuk neraca dari persekutuan sebelum dilakukan yang namanya likuidasi. Terus ya, ada contoh soal nih di mana aset non kas itu dijual dengan harga 80 juta pada tanggal 1 Mei 2005 dengan kerugian 10 juta. Kreditor eksternal dibayar 42 juta pada tanggal 20 Mei 2025. Sedangkan ada sisa kas ya 48 juta yang dimana sisa kas ini akan didistribusikan kepada para sekutu. Ya. Coba kita lihat dulu pertama. Saya hapus ini boleh ya? Boleh ya. Oke, kita pertama lihat nih. Ya, keterangannya ya. Ini keterangan yang dimana kita tahu bahwa ada kas, apalagi aset non kas, kewajiban, dan ketiga modal sekutu, modal Aldi, modal Bayu, dan juga modal Citra. Pertama nih, kita lihat ya. Di mana kasnya berapa tadi? 10
juta. Ya, terus aset non kasnya berapa? 90 juta. Ya, kewajibannya berapa? 42 juta. Terus modal Aldi berapa? 34 juta, 10 juta, dan 14 juta. Oke, kita mulai ya. Kita pakai tinta yang berbeda supaya hidup berwarna. Oke, kita lihat dulu. Pertama, aset non kas dijual dengan harga 80 juta pada tanggal 1 Mei dengan kerugian 10 juta. Ya. Kalau aset non kas dijual, berarti apa yang kita dapatkan? Kas. Kas nilai berapa? 80 juta. Ya. Yang dimana 90 jutanya ini akan habis. Terus kan masih ada 10 juta kerugian, maka kerugian itu akan masuk ke modal, ya. Yang dimana 10 juta ini akan dibagikan sesuai dengan rasio yang sudah ditentukan. Coba 10 juta ya, 10 juta, 40% dari 10 juta berapa? 4 juta. Bayu 4 juta. Citra berapa? 2 juta ya, karena tadi di sini 40%, di sini 40%, dan 20%. Artinya aset non kasnya sudah habis. Terus kewajiban. Ya. Ada kewajiban, maka kita harus membayar kewajiban. Sorry ya. Berapa? 42 juta. Ya. Dengan apa kita membayarnya? Dengan kas. Sehingga 42-nya kita masukkan sehingga sisa berapa? 38 juta. 48 ya? 10 tambah 80? 90 kurang 42? Berapa? 48 juta. Maka di sini sudah 0 dan 0. Ya. Terus kita lihat kurangin. Di sini sisa berapa? 30 juta. Di sini 6 juta. Ya, terus di sini 12 juta. Ya. Terus sisa berapa? Masih ada sisa kas sebesar 48 juta. Di mana 48 juta ini kita akan bagikan ke pemilik modal ya. Di mana kita akan bagikan 30 juta, 6 juta, dan 12 juta. Jadi, walaupun ada persentase rasio di atasnya, tetapi ketika pemilik modal masih memiliki modal, karena ini mau melakukan pencairan, maka keseluruhan ini harus dibagikan sesuai dengan sisa. Ya, masih ada 30 juta, maka dihabiskan 30 juta, maka akan 0. Di sini juga 0, dan di sini akan 0. Sampai sini paham kan? Paham ya? Yang terakhir, ya. Apa kita bisa lihat? Apakah betul? Ya, betul ya. Terus, bagaimana ketika tidak solvent? Artinya, ya, ada suatu sekutu yang tidak memiliki modal lagi untuk memenuhi kewajibannya. Ya, kita lihat lagi ya. Misal nih, masih dengan soal yang sama, ya, yang dimana kita tahu bahwa ada aset non kas dijual senilai 35 juta. Ya. Kita lihat ada aset dijual sebesar 35 juta. Apa yang kita dapatkan? Kas senilai berapa? 35 juta. Akan tetapi ada berapa kerugiannya? 90 kurang 35? Berapa? 6? Berapa? 55, ya. 55 itu akan dibagikan kerugian sesuai dengan rasio
modal. 55 dari 40% berapa? Coba. 22 juta. Ya, di sini 22 juta. Karena sama kan, 40% dan 40%, sisanya 11 juta. Kita lihat nih, kita hitung. Di sini ada penambahan sebesar 45 juta. Di sini sudah 0 ya, sorry ya. Di sini sisa 0. Di sini masih ada 42 juta. Di sini sisa berapa? 12 juta. Di sini berapa? Ada minus 12 ya. Ada kewajiban 12 juta yang harus dibayarkan oleh Bayu. Dan di sini ada sisa berapa? 3 juta. Terus, kreditor eksternal dibayar 42 juta. Karena masih ada sisa uang kas senilai 45, maka kita kurangi dari kas. Sisa berapa? 3 juta. Yang dimana ini akan dihapuskan kewajibannya. Ya, di sini 0, di sini masih ada 12 juta. Di sini minus 12 juta dan minus 3 juta ya. Oke, terima kasih ya. Terus Bayu secara pribadi tidak solvent ya. Artinya dia tidak bisa mampu lagi untuk melakukan yang namanya kewajiban. Kenapa? Karena kekayaan Bayu ternyata juga minus 4 juta di atas ya. Sehingga 12 juta ini harus dibebankan kepada pemilik modal lainnya. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya pembagian kerugian untuk keduanya. Rumusnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Kita lihat rasionya. Berapa rasionya? 60, ya kan? Kenapa 60? Karena modal Aldi 40 ditambah dengan modal Citra. Karena mereka yang harus menanggung dari modal Bayu. Sehingga ada 60%. Ya. Jadi, untuk mengetahui berapa jumlah yang harus ditanggulangi oleh Aldi dan juga Bayu, kita hitung sesuai dengan rasionya. 40 untuk Aldi, kita tulis ini Aldi ya. Aldi 40 per 60 dikali berapa? Berapa? 12 juta ya. 12 juta. Sedangkan untuk Citra 20 per 60 dikali 12 juta. Berapa untuk Aldi? 8 juta. Sedangkan kalau untuk Citra 4 juta. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, karena kita sudah membahas keseluruhan ya dari tujuan yang ingin kita capai, maka sampai sini pertemuan kita. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas, karena kita sudah memulai dengan doa, kita juga harus menutupnya dengan berdoa. Jadi sebelum mengakhiri kelas ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang telah kita pelajari hari ini dapat diterima oleh otak kita dan dapat bermanfaat untuk kalian di kemudian harinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang saya ampu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.